Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di dalam video pembelajaran bersama saya, Ibu FC Atik Kris Marsiati. Kita bertemu di dalam pelajaran Agama Katolik kelas 5, materi 9 tentang Yesus mengandalkan Allah. Nah, anak-anak yang baik, apa yang akan kita bahas di dalam pelajaran hari ini adalah yang pertama, diharapkan supaya anak-anak dapat menyebutkan godaan-godaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, diharapkan nanti anak-anak setelah pelajaran dapat menyebutkan godaan yang sering dialami di rumah, di sekolah, di gereja, dan di masyarakat. Selanjutnya, anak-anak menjelaskan bahwa Yesus adalah teladan dalam menghadapi kuasa jahat. Nah, untuk itu maka marilah kita persiapkan diri dengan berdoa bersama. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, sikap tubuh kita, supaya kita dapat belajar dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau mengundang kami untuk belajar mengenai macam-macam godaan dalam hidup. Ajari kami untuk belajar memilih yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 tentang Yesus dicobai. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud
menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah menyimak kisah Yesus dicobai, kita menjadi tahu ketika Yesus berpuasa di padang gurun. Misi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mewartakan kerajaan Allah, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta. Lalu mengapa Yesus melakukan puasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam? Yaitu untuk mempersiapkan diri dalam mewartakan kerajaan Allah. Padang gurun adalah suasana yang sangat panas, sangat tidak enak. Ini adalah lambang dari tempat pencobaan, di mana setan atau roh jahat datang menggoda manusia di saat manusia lemah. 3 godaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika Yesus telah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus dalam keadaan lapar. Ia ditawari oleh setan cara yang enak dan cepat, yaitu untuk mengubah batu menjadi roti. Sebagai anak Allah, tentunya Yesus mampu melakukannya tanpa bekerja, tanpa susah payah. Namun Yesus menolaknya. Yesus mau bekerja keras untuk mendapatkan bukan hanya makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Yesus mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Cobaan yang kedua adalah Yesus dibawa ke atas bubungan bait Allah. Di sini Yesus ditawari cara untuk membuat dirinya terkenal. Yesus diminta oleh setan untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Sebagai anak Allah, ia pasti dapat meminta Allah untuk menangkapnya, sehingga Yesus tidak terjatuh ke tanah dengan keras. Atau dengan kata lain, Yesus tidak celaka, sehingga banyak orang akan memuji-muji dirinya. Tetapi Yesus tidak mau menggunakan cara itu. Cara itu dianggap oleh Yesus mencobai Allah. Yesus ingin setia dan menaati perintah Allah. Godaan yang ketiga adalah Yesus ditawari kemegahan dunia. Setan berusaha untuk membelokkan Yesus dari tujuan utama dan tugas utama Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Nah, di sini kekuasaan dan kekayaan ditawarkan oleh Yesus. Akan tetapi bagi Yesus itu bukan hal yang penting. Yesus tidak mau menyembah setan atau mengabdi setan. Ia tetap teguh pada cita-citanya.
Ia ingin selalu dekat kepada Allah Bapa. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hidup kita pun dihadapkan pada banyak pilihan, banyak godaan yang sering kali muncul ketika kita lemah. Godaan-godaan itu misalnya adalah malas belajar, menyontek untuk mendapatkan nilai yang bagus dengan cara yang mudah. Sikap egois, mau menang sendiri, bicara kasar, curang, godaan kekayaan, kekuasaan, kesenangan, mencari pujian, tidak berdoa, dan lain sebagainya. Godaan-godaan itu adalah cara setan untuk menjauhkan kita dari Allah. Nah, anak-anakku yang baik, bagaimana sikap kita menghadapi godaan-godaan setan? Kita meneladan sikap Yesus di dalam menghadapi godaan setan, yaitu menolak setiap godaan dengan tegas, tidak memberi kesempatan iblis untuk mempengaruhi diri kita. Yang kedua, kita selalu taat pada kehendak Allah. Dalam situasi apapun, kehendak Allah adalah yang utama. Yang ketiga, berdoa, berpuasa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Yesus mengajarkan kepada kita agar sering berdoa dan berpuasa, karena doa dan puasa itu berguna untuk melatih diri kita agar tidak mudah menuruti kesenangan diri. Dengan berdoa dan berpuasa, orang melatih diri untuk mampu berkorban bagi orang lain. Nah, kita juga diajarkan untuk selalu mengandalkan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, kalau kita dekat Allah, maka kita akan sulit untuk dipengaruhi oleh kuasa jahat atau kuasa setan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam kisah tadi bahwa setan mundur dan menunggu waktu yang baik. Apa artinya? Perlawanan setan terhadap Allah dengan menggoda manusia tidak pernah berhenti. Ia akan selalu mencari kesempatan di mana manusia sedang lemah. Maka kita di sini diingatkan untuk selalu waspada dan senantiasa dekat dengan Allah. Tuhan Yesus telah mengalahkan setan. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan dapat mengalahkan setan. Untuk itu, kita harus berdoa dan mohon kekuatan untuk dapat mengalahkan godaan setan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran kita hari ini. Maka marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Kita siapkan hati budi kita supaya kita dapat berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk setia kepadamu. Bimbinglah kami untuk semakin dekat dengan Tuhan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam video-video yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.